Rahayu, para kadang semua yang terkasih. Dalam episode ini saya akan menceritakan dongeng yang ada kaitannya dengan sifat-sifat ego untuk pembelajaran para kadang semua. Di zaman dahulu kala ada kerajaan yang makmur, ripah, loh jinawi, rakyatnya semua bahagia di bawah pimpinan seorang raja yang sangat bijaksana. Tetapi pada suatu hari tidak disangka-sangka datanglah malapetaka yang sangat hebat, yaitu kerajaan itu diserang oleh para raksasa yang menguasai kerajaan. Raja dipenjara dan rakyatnya ditindas. Namun ada seorang putri raja yang bisa lolos dari para raksasa tersebut. Kemudian putri raja tersebut mohon petunjuk kepada seorang resi yang sangat dekat sekali dengan Tuhan karena hidupnya yang suci. Resi tadi memberi petunjuk bahwa sang putri harus bisa membawa burung yang bernama burung bulbul yang ada di puncak Gunung Dewata yang letaknya tidak jauh dari kerajaan. Namun diperingatkan oleh sang resi bahwa sang putri jangan sampai menengok ke kiri, ke kanan, atau ke belakang apabila mendengar suara-suara yang mengolok-olok, suara-suara yang menghina, suara-suara yang merendahkan derajat sang putri. Karena banyak kesatria yang sudah berusaha untuk membawa burung bulbul itu dari atas puncak Gunung Dewata itu, namun mereka gagal semua karena mereka tidak tahan mendengarkan suara olok-olok, suara hinaan, suara cercaan, suara makian, dan suara yang sangat merendahkan derajat mereka. Dan para kesatria itu berubah menjadi batu. Demikianlah pesan sang resi kepada sang putri. Kemudian sang putri dengan doa restu sang resi dan doa restu juga dari semua rakyat negeri yang hidup menderita itu, sang putri mulai berangkat menuju Gunung Dewata. Nama sang putri itu adalah Sang Putri Perisadi. Setelah tiba di kaki Gunung Dewata, kuda sang putri diikatkan di sebuah pohon dan sang putri mulai mendaki Gunung Dewata itu. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, belum terdengar apa-apa. Kemudian agak ke atas sudah mulai terdengar suara-suara yang
mencerca dia, mengolok-olok dia, menghina dia, dan memaki-maki dia sebagai seorang wanita murahan, seorang wanita tunasusila, seorang wanita penjahat, seorang wanita yang suka mencuri, seorang wanita yang suka merampok, dan cercaan-cercaan, hinaan-hinaan lain yang sangat menyakitkan hati. Tetapi sang putri Perisade selalu mengingat pesan sang resi, tidak boleh menengok ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang, hanya harus terus berjalan lurus ke depan sampai ke puncak Gunung Dewata. Demikianlah sang putri dapat mengatasi, dapat menahan hatinya supaya tidak marah, supaya tidak menengok ke kiri, supaya tidak menengok ke kanan, supaya tidak menengok ke belakang untuk melihat siapa yang mengata-ngatai dia itu. Dan sang putri akhirnya bisa mencapai puncak bukit atau puncak Gunung Dewata itu. Di dalam hawa yang sangat dingin, di sana terlihat burung bulbul yang berkicau sangat merdu sekali di sebuah cabang pohon yang sangat rendah sekali. Dengan perlahan-lahan sang putri Perisade mendekati tempat burung bulbul itu, dan tanpa menghilangkan sopan santun, sang putri Perisade menyembah ke arah sang burung bulbul. Setelah berlutut dan menyembah sang burung bulbul sambil mengatakan akan membawa sang burung bulbul ke negerinya, sang putri berdiri dan perlahan-lahan menghampiri burung bulbul. Dan aneh sekali ketika sang putri mengulurkan tangannya ke arah burung bulbul itu langsung terbang dan hinggap di tangan sang putri. Dengan senang hati sang putri berjalan menuruni Gunung Dewata. Dan sangat aneh dan ajaib sekali, setiap sang putri melalui batu-batu besar yang ada di kanan kiri di depannya, batu-batu tersebut berubah menjadi manusia, menjadi kesatria-kesatria yang gagah. Dan kesatria-kesatria itu mengucapkan terima kasih kepada sang putri karena kesatria itu dapat berubah lagi menjadi manusia. Dan sang putri hanya memperlihatkan sang burung bulbul yang terus bernyanyi, bersiul-siul, tidak henti-hentinya, dan supaya kesatria-kesatria itu mengucapkan terima kasih kepada sang burung bulbul. Sang putri terus menuruni Gunung Dewata, dan batu-batu yang di jalanan itu berubah semua menjadi kesatria-kesatria yang gagah, yang menjadi sepasukan tentara yang mengiringi perjalanan sang putri.
dengan diiringi oleh para kesatria yang gagah itu, sang putri kembali menuju ke negerinya. Sampai di perbatasan negeri, sang burung bulbul terus bernyanyi bersiul-siul. Dan aneh sekali, suasana yang tadinya itu mencekam, menakutkan, berubah menjadi sangat tenang, sangat damai, sejahtera. Terus saja sang putri diiringi oleh pasukannya, yaitu kesatria-kesatria yang gagah berani itu, menuju ke keratonnya, ke keraton ayahnya yang diduduki oleh para raksasa. Dan aneh sekali ketika sang putri terus berjalan menuju ke keraton, para raksasa yang sebelumnya selalu mengganggu penduduk, selalu menjadikan penduduk itu sangat menderita, hilang sama sekali mendengarkan siulan burung bulbul itu. Sang putri terus berjalan dan masuk ke keraton, dan raja raksasa yang berada di singgasana ketika mendengar suara bulbul itu, seketika itu lenyap, hilang, musnah. Dan sang putri kemudian menuju ke penjara tempat ayah, ibunya, dan saudara-saudaranya dan para pengawalnya dipenjara oleh para raksasa. Mendengar suara burung bulbul itu, pintu-pintu penjara langsung terbuka sendiri, dan dengan sangat sukacita raja, permaisuri, dan para pegawai istana, para pengawal istana kemudian keluar dari tahanan, dari penjara yang pintunya sudah terbuka sendiri. Kemudian mereka menuju ke dalam keraton yang semuanya sudah kembali seperti sedia kala. Rakyat kembali hidup bahagia, tenang, tentram, damai, sejahtera. Dan burung bulbul tidak dimasukkan di dalam sangkar, tetapi tetap dilepaskan bebas berada di dalam istana atau berada di luar istana, di dalam negeri itu. Semua menjadi bahagia kembali, senang, sukacita, damai, sejahtera. Nah, para kadang semua yang terkasih, dongeng itu sebetulnya menceritakan sifat ego, yaitu sifat ego itu sombong dan tidak suka dicela, tidak suka dikritik, tidak suka dihina, tidak suka direndahkan, karena sifat ego itu sombong, selalu merasa bahwa dirinya itu baik, selalu merasa bahwa dirinya itu suci, selalu merasa bahwa dirinya itu benar, selalu merasa bahwa dirinya itu lebih suci dari orang lain, selalu merasa bahwa dirinya itu lebih pintar dari orang lain, selalu merasa bahwa dirinya itu lebih benar dari orang lain, selalu merasa bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain, selalu merasa bahwa dirinya itu paling benar, paling suci, paling pintar, paling baik, sehingga ego sangat merasa marah ketika mendapatkan
cercaan-cercaan, hinaan-hinaan, kritik-kritik atau hal-hal yang merendahkan martabatnya. Di dalam pesan dari resi yang disampaikan kepada sang putri Perisade, yaitu pesan untuk melatih ego supaya sabar, yaitu salah satu laku dari 8 tokoh ngrame di dalam jalan hidup rohani sumarah kepada Tuhan. Ketika sang putri Perisade dapat melakukan laku sabar itu dengan sempurna, sang putri Perisade dapat menerima atau dapat dihinggapi oleh burung bulbul yang dapat menjadikan semua yang tidak baik menjadi baik adanya. Burung bulbul ini adalah gambaran dari roh yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang adalah bagian dari Tuhan sendiri, yang dipergunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk berkomunikasi atau berrelasi dengan setiap manusia, dan juga dipergunakan Tuhan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada setiap manusia supaya hidupnya baik, supaya hidupnya selamat di dunia maupun di akhirat, bahagia di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang mendengarkan dan menjalankan petunjuk-petunjuk Tuhan yang diberikan melalui roh itu, hidupnya akan damai, sejahtera, bahagia di dunia maupun nanti sesudah dipanggil Tuhan. Demikianlah para kadang semua yang terkasih, sebuah dongeng yang mengandung pelajaran mengenai ego dan bagaimana kita harus menyikapi ego itu dan melatih ego itu supaya dapat bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Semoga para kadang semua yang terkasih selalu di dalam lindungan dan selalu di dalam tuntunan terang Tuhan. Rahayu, rahayu, rahayu.